Terus terang yang paling unek-unek di saya perkataan Bilar. Sampai sekarang saya. Emang gue pernah minta? Dipikir Bapak meminta uang mereka? Ya gitu. Apa pernah? Indikasinya saya nggak punya duit. Meski surat perintah penghentian penyidikan alias SP3 telah diterbitkan, kisru sengketa dugaan pelanggaran hak cipta yang melibatkan pedangdut Lesti Kejora dan penulis lagu Yoni Dores tampaknya masih belum bisa dikatakan usai. Pasalnya, pihak Yoni Dores tampak masih diselimuti kekecewaan mendalam. Bukan hanya dikarenakan keputusan pihak kepolisian yang menghentikan perkara, tetapi juga terhadap ucapan yang belum lama ini dituturkan oleh Rizky Bilar selaku suami dari Lesti Kejora. Menanggapinya, Yoni Dores yang terbakar api amarah sontak memberikan jawaban tegas yang ia tuturkan dengan berapi-api kepada tim cumi-cumi. Lantas, apa ucapan Bilar yang begitu melukai hati Yoni Dores? Serta bagaimanakah pula tanggapan Yoni? Terus terang yang paling unek-unek di saya perkataan Bilar. Sampai sekarang saya. Coba baik-baik. Pasti gua kasih kok. Apa sih itu? Emang gua pernah minta? Dipikir Bapak meminta uang mereka? Ya gitu. Apa pernah saya mengajukan? Apa di tuntutan saya sekarang ada nominalnya? Saya akan menuntut. Saya dicek. Saya tidak pernah di tuntutan di kepolisian bikin BAP juga tidak ada tuntutan saya berapa, padahal hak ekonomi itu nggak ada batasnya. Saya menuntut berapa aja hak saya, itu hak ekonomi, kecuali kalau royalti ada batasannya, sekian ada aturannya. Kalau hak cipta melekat, suka-suka saya aja menuntut berapa juga istilahnya, mau berapa miliar kayak mau. Hak saya sebagai pencipta. Saya tidak pernah. Di BAP di mana nggak pernah ngomong saya tuntutan saya sekian. Nggak, tidak. Karena memang bukan itu tujuan awalnya. Saya cuma pengen dihargain aja. Ngomong lah. Seperti yang lain-lain, penyanyi-penyanyi yang lain. Saya bikin begini, fun aja. Nggak ada masalah. Udah orang mau pakai, Kang saya mau pakai lagunya gini, ya pakai aja. Tegas, Yoni Dores menanggapi ucapan Rizky Bilar sembari menegaskan jika mengais keuntungan finansial sama sekali bukan tujuannya menempuh ini semua. Melainkan pengakuan dan itikat baik dari Lesti yang diduga telah membawakan lagu ciptaannya tanpa izin. Oleh karena itu, Yoni Dores pun tak akan berpangku tangan dan menerima keputusan ini begitu saja. Ketika ditemui, penulis lagu senior itu pun membeberkan cerita bahwa kini dirinya tengah bergegas dan menyusun rencana untuk menempuh upaya pra-peradilan. Sampai kemarin pengacaranya ngomong, itu juga belum ada respon? Belum ada respon, makanya kemungkinan saya akan pra-peradilan. Rencana pra-peradilan yang kini direncanakan sejatinya dilandasi rasa kecewa akan pihak kepolisian yang diduga belum memberikan tanggapan usai Yoni Dores mengajukan keberatan atas SP3. Ya, sebelum menuturkan rencana upaya pra-peradilan, Yoni Dores telah terlebih dahulu memberikan surat keberatan. Sebuah langkah yang ia ambil akibat perasaan tidak terima atas keputusan pihak berwajib yang menghentikan perkara ini di tengah jalan. Sebenarnya saya udah dengar ini SP3 udah 2 minggu yang lalu. Setelah 2 minggu yang lalu, terus seminggu yang lalu saya bikin surat keberatan ke Polda. Surat keberatan maksudnya saya minta kenapa tiba-tiba SP3 cuma sepihak tanpa ada konfirmasi dulu, dipertemukan dulu.
Terus kenapa saksi ahli saya nggak dipanggil, ya kan? Terus yang menyatakan Lesti tidak bersalah kan cuma polisi doang, gitu kan? Atas dasar apa? Begitu dalam rasa kecewa yang kini membelenggu relung hati Yoni Dores. Bagaimana tidak, upayanya menagih pengakuan pasca Lesti diduga membawakan lagunya tanpa izin harus berakhir samar di tengah jalan. Apalagi, keputusan pihak kepolisian untuk menghentikan perkara terbit sebelum dirinya bertemu secara tatap muka dengan Lesti Kejora. Sebuah harapan dan tujuan yang sejak dahulu menjadi fokus utama dari Yoni. Lantas, seperti apakah ungkapan kekecewaan Yoni Dores usai terbitnya SP3 sebelum pertemuan dengan Lesti Kejora? Iya, itu yang bikin saya keberatan. Kenapa yang dijanjiin polisi ke saya tidak dilaksanain dulu sama kepolisian, sama penyidik, tiba-tiba SP3. Dulu awalnya bilang, Pak Yoni nanti pasti dipertemukan lah Pak Yoni sama Lesti. Pak Yoni maunya apa? Saya nggak mau apa-apa, Pak. Saya cuma ingin ketemu aja, pengen nanya aja sama Lesti. Berasa nggak dia minta izin ke saya lagu itu? Udah cuma itu aja. Saya nggak akan minta apa-apa. Udah bilang polisi, oke kalau begitu. Mana kan? Saya ngajuin saksi ahli, nggak diperiksa saksi ahli saya. Ya kan? Jadi kok tiba-tiba SP3? Dari mana jalannya? Saya rasa tidak perlu. Buat apa kami melakukan komunikasi dengan saudara Yoni Dores? Karena kan memang semua prosedural hukum kan kami sudah jalanin dengan sesuai dengan prosedural yang berlaku ya. Jadi memang terkait dengan membuka komunikasi dengan saudara Yoni Dores ya kami anggap tidak perlu lah ya. Nggak mau lah. Jadi ribut-ribut diperpanjang begini, cuma dari awal juga cuma minta. Udah temuin saya aja, Lesti. Ketemu aja sama saya. Saya cuma mau nanya itu doang. Berasa nggak Lesti nyanyi lagu itu? Kalau misalnya nggak berasa nyanyi lagu itu ya udah nggak bersalah, berarti salah alamat nuntut Lesti itu. Tapi kalau salah alamat, kenapa pengaduan saya ke polisi diterima sama polisi? Itu. Ya kan? Kenapa setelah saya diperiksa, saksi saya diperiksa, terus setelah Lesti diperiksa langsung berbalik begitu? Ada apa ini? Pedihnya luka dan kecewa kemudian semakin diperparah dengan munculnya sederet kejanggalan yang ditemukan oleh Yoni Dores. Salah satunya terkait momen terbitnya SP3, di mana SP3 ditetapkan oleh pihak kepolisian usai Lesti memenuhi panggilan pemeriksaan. Ya, hal itu dirasa janggal oleh Yoni. Pasalnya, sebelum kehadiran Lesti di kantor polisi, perkara terus berjalan sebagaimana mestinya. Lantas mungkinkah Yoni Dores kini menaruh curiga? Serta bagaimanakah pula penjelasan Yoni Dores soal kecurigaannya itu? Oh, besar sekali curiga saya. Nah, ya itu tadi saya bilang, ada apa sih ini sebenarnya? Aneh begini tiba-tiba SP3. Nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, ya kan? Polisi banyak kejanjian ke saya, mau inilah, mau itu. Ya. Ternyata polisi begitu setelah ketemu Lesti dan pengacaranya kok jadi lain berubah. Ada apa ini? Aneh, yang jelas-jelas aneh. Aneh lah. Aneh kok, gimana? Kesalahannya kan udah jelas. Sekarang di platform digital, semua ada lagu itu. Tiba-tiba dicabut. Kenapa? Kenapa langsung dicopot-copotin? Spotify ada izinnya dari siapa? Ya kan? Kok sekarang tiba-tiba tinggal labelnya doang, covernya. Sama judul lagu. Lagunya udah nggak ada. Aneh semua ini mah. Udah. Indikasinya saya nggak punya duit. Udah, itulah bukan orang bisa jabarin lah, saya nggak mesti jelasin itu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga tidak ada hal-hal seperti ini lagi yang tentunya akan cukup mengganggu ya bagi
ketenangan keluarga kita gitu. Di sisi lain, upaya Yoni Dores dalam menagih pengakuan sempat mendapatkan sanggahan dari Dr. Hengki Solihin selaku pakar kekayaan intelektual. Sejak ditemui ketika perkara ini mencuat di kalangan publik, Hengki Solihin terus berpendapat bahwa bukti-bukti yang dikantongi Yoni belum cukup kuat. Sebaliknya, upaya hukum ini justru berpotensi makan tuan. Ya, alih-alih membuatnya kuat di mata hukum, semua itu justru menguatkan pihak seberang. Bahkan, ia berpotensi terkena laporan balik. Namun, kala ditemui beberapa waktu lalu, Rizky Bilar menegaskan pihaknya tak akan menempuh upaya hukum balasan. Bisa saja salah objek barang bukti kalau bicara sasaran. Kenapa? Pelanggaran hak cipta di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah delik aduan. Artinya, seseorang yang membawa barang bukti itu harus benar berkesesuaian dengan adanya pelanggaran. Jadi tidak bisa hanya mengambil di YouTube, download video di YouTube, download di Instagram, itu kan nggak bisa. Ya, sehingga masyarakat beranggapan, ini kata netizen ya, yang lagi rame sekarang, seolah-olah beliau ini sedang membangun personal branding dengan memasuk sensasional popularitas salah satu nama artis. Nah, itu kan. Kenapa saya katakan banyak sekali statement terhadap barang bukti yang dia bahas. Kami sudah menerima barang bukti ya dari beberapa channel karena kami tidak bisa menemukan siapa yang memberi izin. Berarti kan belum valid ini barang bukti ini menurut saya. Ini belum kuat untuk menjadi barang bukti laporan. Dikhawatirkan berbalik nanti adanya pencemaran. Kan definisi pencemaran di dalam Undang-Undang ITE itu kan, pencemaran secara dunia maya aja sudah dianggap pelanggaran itu. Coba baca di Undang-Undang ITE itu kurang lebih. Laporan ini menggunakan barang bukti ya, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Listi. Listi kan banyak dirugikan kan? Bisa saja dia melakukan itu. Jadi dia harus siap untuk melihat barang bukti ini valid atau tidak gitu. Ini berbeda ini. Begini, Ini terkait kan, dengan ini kan bulan puasa Mas. Ya, Udah jadi kita damai-damai aja. terkait Ntar dengan kita itu, ya. ngelapor biar dapat berita lagi ya. Terlepas dari perkara hukum yang terus berlanjut, pasangan suami istri Bilar dan Lesti kini telah dihampiri kebahagiaan indah tak terkira. Ya, melalui laman media sosial miliknya, Rizky Bilar membawa berita bahagia bahwa Lesti telah melahirkan buah hati mereka yang ketiga. Alhamdulillah, telah lahir putri kedua kami pada tanggal 23 Februari 2026 dengan kondisi yang sehat dan baik. Oh, ini mah belum yang gede. Siapa? Gede nih. Ini gede ini mah. Coba mirip siapa tuh? Jodoh abang ya? Apa mirip Lesia? Mirip Pasti kita pengen kan ekspresinya. mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.